Saya mungkin sedikit menambahkan ya. Jadi memang pada prosesnya di tahun 2021 ini ternyata tantangannya lebih dari tahun 2020. Itu tantangan itu dari tahun kemarin itu ternyata lebih luar biasa. Karena apa? Kondisi PPKM yang di apa namanya regulasi pemerintah mengenai protokol kesehatan ini ternyata luar biasa banget. Gitu kan, pergerakan benar-benar dibatasin, ya mungkin juga sih tujuannya positif. Dan alhamdulillah kan kita melihat bahwa di bulan-bulan Agustus kesini itu pasca booming yang waktu itu sampai almarhum itu ada yang meninggal itu juga kan kesini sudah mulai melandai ini apa namanya progres COVID ini. Ya ini pertanda baik lah, mudah-mudahan ya kan secara resesi bahwa kita bisa bergerak lagi gitu kan. Tadi Kang Usman sudah menyampaikan mengenai apa namanya dari mulai program kerja kita ada yang belum terrealisasi. Salah satunya kenapa tidak terrealisasi, misal contoh kasus kita kan di Wisma KKSA itu ada ruang toko tuh ya, satu. Itu dulu di rencana awal kan kita mau buka distributor umum dan juga sebagai salah satu basic untuk operasional ini apa namanya warung binaan KKSA untuk anggota yang persiapan masa pensiun. Kenapa belum realisasi? Karena ada kaitannya sama sistem development yang kita lagi develop nih, yang lagi kita apa namanya urus, yang sistem KKSA-ku. Karena itu kan nanti kan ada barang di situ, inventory control itu kan harus terintegrasi antara koperasi sama gudang gitu kan. Kalau sistem kita belum jalan, ya saya nggak berani, kita nggak berani pengurus. Karena apa? Nanti akan amburadul dan itu akan lebih sulit lagi gitu kan untuk mengetresnya. Kemudian yang kedua mengenai program development sistem KKSAU, kenapa belum selesai? Target 1 Juli sebenarnya itu kan. Kenapa belum bisa launching gitu kan yang sistemnya itu? Ternyata memang alhamdulillah kita termasuknya tidak terlalu lambat lah development. Data basic kita itu sudah saya bilang ruwetnya minta ampun. Jadi software lama itu saya lupa namanya, saya tahu programnya Mas Nata. Software lama ini kan ada modulnya perdagangan retail ya kan, yang kalau teman-teman beli di kasir itu kan barcode segala macam. Kemudian juga ada software mengenai simpan pinjam ya kan. Jadi ternyata entah itu dari kapan lah saya tidak tahu ya. Kalau ngetres ke belakang itu kalau lihat angka sih luar biasa. Tapi intinya teraudit sih, kalau saya sih intinya teraudit. Cuma maksudnya untuk proses migrasi nih development ini, data kita ini ternyata untuk piutang itu malah manual dalam bentuk Excel. Sampai bayangkan 1.600 anggota, orang belanja, kemudian orang pinjam uang, kemudian ada yang belanja mandiri, kemudian ada yang simpanan, sampai keluar struk itu yang tiap bulan dibagikan. Kan ternyata banyak coret-coret, bener nggak? Ternyata memang karena sistemnya di manual gitu kan. Dan ketika proses migrasi sampai si developer yang ini, yang baru ini, yang sistem KKSAku ini itu tingkat kan. Kalau sebenarnya kalau proses migrasi dulu mungkin ada teman-teman yang pernah ikut waktu yang program development SAP waktu perusahaan ya, itu kan dari Sainik. Nah itu insya Allah nanti rencananya sih ini nanti juga habis meeting ini teman-teman bubar, kita pengurus masih meeting ya Kang ya, masih meeting dengan development dan juga konsultannya yang accounting. Karena apa? Ini modal kita di tahun depan supaya kita bisa beralih lebih kencang. Sistem kita sudah terintegrasi, jadi human error ya kan, kesalahan itu sudah bisa diminimalisir gitu kan. Terus juga teman-teman sebagai anggota, wakil anggota ataupun pengurus pengawas bisa cek fungsi cross check masing-masing di HP-nya masing-masing gitu kan. Misalnya saya belanja apa atau punya pinjaman sudah jalan berapa bulan gitu kan. Kemudian yang di stroke itu dulu manual ada coret-coretan, nanti kan bisa langsung di HP ya kan. Misalnya belanjanya 40.000 ya itu bisa ditrace, belanja 40.000 bener enggak gitu kan. Kemudian pinjaman saya cicilannya sekian, bener enggak, itu kan nanti ada semua. Istilahnya masing-masing sudah bisa ngecek. Kalau sekarang kan tunggu nanti stroke manual yang yang kecil itu kan, baru dicek. Saya belanja kok 160.000, perasaan saya nggak belanja. Balik lagi ke kasir, ya kan, ke Baning. Nanti ya ini lagi repot, sukarela dicek dulu. Bayangkan satu stroke untuk ngecek itu butuh waktu 4-6 hari kerja. Karena apa? Harus select lagi ke manual Excel, bener nggak? Ya kan? Harus balik lagi ke sistem yang lama, belanjanya dicek, bener nggak itemnya apa aja. Serumit itu sistem kita yang sekarang berjalan gitu kan. Makanya mohon bersabar, mohon disupport. Saya pikir kalau logikanya itu, kalau kita sistem yang terintegrasi ini sudah bisa diselesaikan, kita ke depan berlari lebih kencang tuh mau kayak apapun jadi. Karena laci-lacinya udah disiapin, sampai mau nyimpen duit 1.000 di sini bisa,
mau tambahan laci berapapun bisa sistem kita, sama persis kayak SAP lah. Tapi saya pikir ini tidak terlambat ya, karena apa? Kita istilahnya mempunyai mempunyai keinginan untuk memajukan koperasi kita ini ya di luar batas lah. Saya pikir bagaimana, saya ingat kata almarhum, bagaimana koperasi ini memantaskan diri, ya kan? Bukan hanya koperasi dengan lambang beringin kemudian padi dan kapas yang pola pikirnya konvensional kuno gitu kan, dengan simpan pinjam dan retail, ternyata kita bisa menembus batas. Kang Gusman dengan segala konsekuensinya bisa nembus ke perusahaan, kita bisa dapat berbagai macam order gitu kan. Itu tidak mudah, termasuk catering gitu kan, ternyata kita bisa gitu kan. Saya kemarin sempat berceloteh di grup ya kan, kenapa kita nggak punya SPBU, itu bisa, bener, yakin saya. Kami gitulah, kita jangan ngomong saya pribadi, kita semua itu harus yakin. Karena apa? Ya kalau kita tidak punya keyakinan ya gimana mau maju gitu kan. Tapi kalau kita punya keyakinan, bisa kok. Loh kok gak ada duitnya, gampang, ya kan? Nanti ada kok, bisa gandeng siapa gitu kan. Tapi kita penting pelajari dulu. Tadi juga ngobrol sama Pak Heti bagaimana gitu kan, terus Pak Saiful di kepengawasan bagaimana. Intinya bagaimana semangat KKSA ini kedepannya itu bisa lebih maju lagi. Dan itu sangat optimis. Karena on track, tadi Kang Gusman sudah menyampaikan kita on track. Insya Allah on track, teraudit, transparan. Kalaupun ada ruwet-ruwet dikit ya karena mohon maaf dimaklumi, itu sistem yang lama. Ya tidak bisa menyalahkan, itu kan sudah berjalan dari tahun 1993 kan. Refreshment manual. Udah nggak kebayang deh kalau kagak development sekarang, kalau pikir saya sih begitu yang ngerti akuntansi gitu kan. Oke, tadi selanjutnya mengenai progres penjualan retail kita, meskipun di masa Covid banyak WFH terutama office ya. Pak Tani mungkin tahu, Pak Eko mungkin tahu ya kan, yang paling banyak itu jajan office harian itu menurun, tetapi ditambal dengan prestasinya Kang Gusman bisa masuk ke perusahaan, kita bisa dapat bingkisan suplemen masuk ya kan. Kemudian nanti besok insya Allah kita bisa mengembangkan UMKM. Jadi dari dinas dirangkul, Kang gimana caranya ini ibu-ibu yang biasanya ngerumpi kita bisa produktif, gimana caranya warga Bekasi yang tidak punya pekerjaan bisa mendapatkan penghasilan meskipun itu cuma 50.000 per hari ya kan. Makanya waktu Pak Bupati almarhum ketika meresmikan KKSA itu kan ada penandatanganan MOU ya kan, Memorandum of Understanding, bagaimana caranya koperasi itu bisa menjadi mitra UMKM dan mitra dinas supaya bisa memajukan masyarakat Kabupaten Bekasi. Seperti itu. Jadi banyak sebenarnya tantangan ke depan bagaimana koperasi bisa memantaskan diri di tengah-tengah kawasan industri. Ya kan, kita pernah ngomong, kenapa enggak sih kita bisa masuk rental ke perusahaan, entah itu rental mobil atau rental profit, apa kek gitu kan. Yang penting yakin dulu, gitu kan. Ya untuk masalah progres itu bisa dilihat rekan-rekan, kalaupun ada yang dipertanyakan silakan gitu kan. Menyoroti catering sendiri, sebenarnya rencana kerja tahun kita itu per 1 Februari. Karena informasi dari GM itu 1 Februari ya Kang, tadinya. Ternyata infonya jongklok, salah gitu kan, keliru. Baru bisa jalan per 1 Mei, dan itu tantangannya luar biasa. Akhir Desember diomong, pokoknya lu jalan 1 Februari, udah harus ada izin dapur representatif sesuai standar dinas kesehatan mengenai catering, operasional catering, kemudian juga yang lain-lainnya. Makanya dikebut akhir Desember itu sampai dengan tanggal 1 Januari 31 Januari. Makanya tadi pemilihan tempat ya Kang Gusman ngomongkan kenapa sih harus di Telaga Harapan, karena apa, harus bisa dikontrol ya kan, meskipun susah ya, tapi kan Kang Gusman almarhum waktu itu kan berdekatan gitu kan, supaya fungsi kontrolnya itu bisa lebih ini ya. Kalau resiko ya pasti ada resiko lah, usaha di mana-mana gitu kan. Jadi tujuannya bagaimana ke depan koperasi itu operasional yang sudah ada tetap berjalan, bagaimana caranya koperasi itu membuat diversifikasi usaha yang lebih banyak lagi, terutama kita bisa menembus industri.